Insya Allah berceramah pada malam ini selaku yang bertugas sebagai imam tarawih adalah yang terhormat Bapak Suwadi Widodo MMPD. Dan untuk saldo awal infak Ramadan diperoleh sebesar Rp880.000. Untuk penerimaan infak Ramadan pada tanggal 2 Ramadan kemarin dari Kota Kemang Masjid terkumpul sebesar Rp487.000, dan dari KRIS diperoleh sebanyak Rp240.000. Total penerimaan dari Kota Kemang Masjid dan KRIS diperoleh sebanyak Rp727.000. Dan saldo akhir infak Ramadan sampai saat ini sebesar diperoleh Rp1.607.000. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Suwadi Widodo, kami persilakan untuk memimpin khutbah dan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para bapak, para ibu dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, saya belum tahu kita ini nanti ceramah ini berapa menit ya? Tidak disebutin tadi oleh MC, harusnya disebutin supaya tidak saya pasti tidak kepanjangan dan tidak kependekan. 10 menit. Ya, kalau umumnya kultum ya, tapi kultum itu beda-beda maknanya. Ada tum itu 7 menit, ada tum itu 17 menit, tum juga 70 menit. Jadi nggak tahu saya yang mana. Paling bapak-bapak mau inginnya yang 7 menit ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah masih dipertemukan dengan Ramadan. Hari ini tidak terasa sudah masuk di hari ketiga. Maka berbahagialah sampai yang hari 3 ini masih diberi sehat, diberi iman, dan diberi kekuatan hidayah sehingga bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sababnya ibadah kita Allah memuliakan hidup kita dunia sampai nanti di akhirat. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini dimunculkan oleh Allah salah satu bentuk cinta kasih Allah kepada kita. Kenapa Allah mencintai kita dengan Ramadan ini? Gambarannya begini, Pak. Tubuh ini kita gunakan setiap hari, terutama pencernaan. Pencernaan makan ini akan digunakan oleh kita sehari, bahkan ada yang 24 jam itu enggak berhenti. Bahkan ada yang lebih dari itu. Tapi kalau di sini mah rata-rata 18 jam kali ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, analoginya Bapak punya mobil, Bapak punya motor, digembel terus itu. Tidak berhenti dalam sehari. Kira-kira apa yang terjadi dengan mobil dan motor kita? Ya, itulah gambarannya, Pak. Pasti tidak akan lama usia. Aus, Pak. Banyak yang aus, banyak yang bermasalah. Nah, Ramadan ini Allah paksa hamba-hambanya ini
saum. Sebab kalau disuruh hanya sifatnya sunnah, banyak yang tidak melakukan. Walaupun pahalanya kan luar biasa. Sunnah seminggu 2 kali itu kan luar biasa. Apalagi yang sebulan 3 hari itu juga gede banget. Makanya ketika dikasih reward yang gede itu juga enggak mempan. Manusia itu kadang-kadang pengennya lepas aja. Maka diberilah kewajiban yang sifatnya wajib dilakukan supaya menjaga tubuh ini tetap sehat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ahli sudah merumuskan, Pak, bahkan seorang ahli kedokteran dari barat itu, mereka sekarang sudah menggunakan pendekatan saum, pendekatan puasa untuk menyehatkan pasiennya. Bahkan yang namanya autophagy itu, stem cell itu bisa disembuhkan, bisa dimunculkan, bisa diaktifkan di dalam tubuh kalau saumnya itu 16 jam, 14 sampai 16 jam. Itu Pak, itu orang-orang barat itu sudah tertarik dengan ajaran saum ini. Makanya kita mestinya bersyukur di ayat 186 ujung di sana disebutkan la'allakum tashkurun, agar kamu semuanya ini bisa menjadi pribadi yang bersyukur kepadaku. Bapak-bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah salah satu bentuk cinta kasih Allah yang ingin diwujudkan supaya kita semuanya ini menjadi pribadi-pribadi yang akan sehat walafiat dan juga kesananya menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan ujungnya adalah maghfirah. Karena tujuan saum itu sendiri di samping untuk melatih kita, mentraining kita supaya kita ini menjadi pribadi yang sehat, ternyata ada 2 Pak yang akan diraih oleh orang-orang yang saum itu. Apa itu? Yaitu rahmat al-maghfirah, yaitu ingin Allah itu inginnya kita ini dicintai oleh Allah berlebih. Kita ini pengen Allah itu pengennya Allah itu mencintai kita. Di samping itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Makanya sababiah Ramadan inilah kita semuanya dikondisikan oleh Allah, ruhiyah kita, spiritual kita menjadi menjelma, menjadi muncul. Padahal hari-harinya jarang itu spiritual itu muncul, berat. Apalagi kalau kita ini tidak ahli ibadah sejati. Apalagi yang niat hidupnya, visi hidupnya ini masih salah. Visi hidupnya ini bukan untuk meraih yang namanya mardhatillah, keridhaan Allah. Visi hidupnya masih belum jelas. Ketika masih belum jelas, yang terjadi ya banyak orang bermacam-macam. Sudah 5 menit Pak, tinggal 2 menit ya. Kayaknya subhanallah kalau 7 menit kan kita sekalian. Baik, saya lanjut Pak. Kemudian bagaimana caranya agar Allah itu memunculkan yang namanya rahmah wal maghfirah, supaya Allah itu mencintai kita dan supaya Allah itu mengampuni dosa-dosa kita. Maka yang harus kita lakukan, wa atimmus siyama ilal lail, kata Al-Qur'an. Sempurnakan saummu itu dengan ibadah-ibadah, terutama ibadah-ibadah di malam hari. Jadi saum ini dianggap sempurna oleh Allah kalau ditambahi, disempurnakan dengan amal-amal ibadah lainnya. Tidak hanya saum, tapi amalan-amalan ibadah lainnya. Pak izin Pak ya, mungkin 5 menit boleh kita tambahkan 5 menit? Tadi kan 2 menit lagi nih. Saya minta itu 5 menit aja. Oke, baik. Semoga MC-nya melegokan ya. Oke, 1 Pak, ada 4 amalan utama Pak bagi orang yang saum itu. Kalau 4 ini dijaga dan selalu dilakukan, maka Allah akan benar-benar mencintai orang itu.
mendapatkan yang namanya maghfirah, itu ampunan dari semua dosa-dosanya. Tapi kalau 4 ini nggak dijaga, minimal Ramadan ini, gimana Allah bisa mencintai kita? Apalagi Allah mengampuni dosa-dosa kita. Itu Pak. Apa 4 itu? 1, perbanyaklah atau tambahi atau sempurnakan sholat-sholat kita. Pak, sholat kita yang sering kita jaga biasanya adalah sholatul maktubah, sholat-sholat yang wajib. Padahal maunya Allah sempurnakan sholat-sholat wajibmu itu dengan yang namanya sholat mandubah, sholat-sholat sunnahnya. Apa kelebihannya? Orang yang sholat sunnah di waktu bulan Ramadan itu Allah nilai sama dengan wajib selain bulan Ramadan. Sebagai gambaran Pak Bu, ini penting. Gambarannya, 1 sholat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja tanpa alasan yang dibenarkan oleh syar'i, itu dia nanti tidak akan pernah bisa menggantinya dengan sholat terus-menerus dengan sholat sunat selama 80 tahun lamanya. Gak bisa. Itu gambarannya Pak. Makanya di soal sholat bulan Ramadan ini kesempatan emas. Jangan sampai ketinggalan sholat-sholat sunat itu. Itulah sebabnya para sahabat itu kalau ketinggalan sholat sunat di bulan Ramadan, banyak yang nangis Pak. Nangis mereka, kehilangan, saya kehilangan sesuatu yang besar di hadapan Allah. Makanya minimal 4 sholat lah. 1 sholat rawatib yang jumlahnya 12 rakaat itu. Jangan sampai telat, jangan sampai tidak melakukan. Terus yang kedua, qiyamul lail. Kalau kita ingin derajat kita ditinggikan oleh Allah. Kalau di Ramadan, qiyamul Ramadan, atau kita sering nyebutnya taraweh. Mangga, terserah bapak-bapak dan hadirin sekalian. Yang ketiga, yaitu sholat mutlak. Sholat-sholat yang tidak disebutkan oleh Allah, termasuk bagian yang tidak disebutkan oleh Rasulnya, tidak termasuk bagian rawatib. Itu masuk kategori sholat sunat mutlak. Misalnya sholat sebelum asar 4 rakaat, itu masuk sholat mutlak. Sholat disuruh wudu, sholat masuk masjid, dan seterusnya dan seterusnya. Pokoknya lakukan sholat sunat sebanyak mungkin di bulan ini, karena di bulan ini Allah ingin nyamain. Barangkali kita masa lalu kita banyak masalah dengan sholat-sholat wajib kita. 1, 2, teruslah berinteraksi dengan Al-Quran. Allah begitu senangnya dengan hamba-hamba Allah yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran itu levelnya ada 4 Pak. Levelnya ada 4. Level pertama yang tingkat dasar, yang tidak boleh tidak ada pada diri seorang hamba yang ingin dicintai Allah adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Makanya sekarang adalah waktu yang bagus untuk terus membaca Al-Quran. Nanti bacaan Quran yang kita baca, yang bacaannya itu benar dan bacaannya selalu tafsir, maka yang terjadi nanti ketika kita sudah memasuki alam kubur, dia menjelma sesosok makhluk yang akan menolong kita dari kesulitan itu. Tapi kalau kita nggak punya itu, nggak akan ada Pak yang bisa nolongin kita. Oke, makanya qiraatul Quran harus Pak. Kalau ada orang yang soleh tapi baca Qurannya nggak pernah ada, rugi banget. Makanya di sana disebutkan wa may yakfur bi ayatihi wa ulaika humul ghafilun. Maka orang-orang yang berusaha mengingkari, tidak mau berinteraksi dengan Quran, maka dia termasuk golongan orang-orang yang akan rugi di akhirat nanti. Nyesel Pak. Makanya berusahalah untuk menjadi orang yang ahli Quran. Yang minimal qiraatul Quran. Syukur bisa meningkat sedikit level Pak.
tilawatil Quran itu yang dimaui oleh surat Al-Baqarah 121. Mereka bertilawah. Apa bedanya tilawah dengan membaca? Sedikit beda apa? Kalau qiraah kita hanya sekedar baca, tapi kalau tilawah kita berusaha untuk paham, berusaha mengerti, memahami apa sih pesan dalam ayat ini yang bisa kita tangkap untuk bisa kita lakukan. Itu sedikit lebih tinggi. Lebih tinggi lagi adalah tahfidzul Quran. Kita mau menghafal Al-Quran. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin sekalian, maka canangkan kita menjadi penghafal Quran. Kenapa? Nanti di akhirat ketika kita ingin masuk surga, kita akan dipaksa oleh Allah membunyikan bacaan Quran itu. Di saat sudah berhenti, nggak ada yang bisa kita bunyikan, hafalan kita nggak ada lagi, maka disitulah surga kita yang paling kita tempati. Orang-orang yang hafalannya banyak, dia akan jannatul ma'wa, dia akan menempati surga tertinggi bersama para nabi, bersama para syuhada, bersama para orang-orang yang mati syahid. Makanya Bapak Ibu sekalian berusaha mencapai level ini. Ya, sehari mah nggak usah banyak-banyak, 2 ayat aja. Maka diteruskan sampai bertahun-tahun. Terakhir, level terakhir adalah itqanu. Dia berusaha menjaga Al-Quran dan berusaha dakwatuhu, mendakwahkan Al-Quran. Pak, di luar sana banyak orang yang nggak ngerti tentang Quran. Di luar sana banyak orang yang berusaha melecehkan Al-Quran. Di luar sana banyak orang yang menghinakan Al-Quran. Dia menyebabkan semua umat Islam ini jadi kacau. Maka tugas kita, sifat kita orang yang beriman sejati adalah menjaga itu. Baik, aduh sudah cukup ya. Yang 3 lagi PR ini kayaknya. Nah, saya sebutkan aja Pak. Yang kedua, menjaga sholatnya ya, sempurnakan sholat, tilawah. Kedua, ketiga, banyak-banyaklah berjalan menuju masjid Pak. Banyak-banyaklah berjalan menuju masjid. Kenapa? Orang yang berwudu di rumahnya, kemudian berjalan menuju masjid, 1 langkah yang kanan 10 derajat, 1 langkah yang kiri 1 dosa diampuni oleh Allah. Saran saya yang rumahnya dekat dengan masjid, kuningan Pak. Oke, yang keempat yang harus kita laksanakan adalah banyaklah bersedekah. Kenapa? As-shadaqatu ziyadatul mal. Sedekah itu nambahi harta kita. As-shadaqatu tuzakkihim wa tutahhirhum. Sedekah itu bisa mensucikan harta dan membersihkan harta dari harta yang masih kotor. Maka 4 hal ini menjadi amalan utama bagi orang-orang yang ingin dicintai oleh Allah. Kesananya Allah siapkan yang namanya maghfirah. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan lahir dan batin kepada kita semuanya menjadi golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah, diampuni dosa-dosa kita oleh Allah. Kesananya kita dijamin menjadi orang-orang yang dimuliakan olehnya dunia sampai nanti di akhirat.